Oke, kali ini kita akan nge-review manga Tokyo Revenger chapter 217 yang berjudul Have Never Seen Anything Like It, atau tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Di awal manga, Tokyo Revenger chapter 217 sendiri akan menunjukkan sedikit flashback Takemichi mengenai kematian Kawaragi Senju di masa depan, di mana Senju berkata bahwa Takemichi sudah menepati janjinya. Takemichi kemudian kebingungan mengapa ia bisa melihat hal seperti itu dalam pikirannya. Kemudian Draken bertanya mengapa Takemichi berjalan menjauh darinya. Tak lama setelah itu, mereka berdua sampai di tempat tinggal Draken yang ternyata tidak berubah dengan tempat tinggalnya dahulu. Draken masih tinggal di tempat penghibur. Takemichi kemudian memencet tombol nomor 4, yaitu lantai di mana Draken tinggal. Namun, Takemichi lagi-lagi mendapat sebuah penglihatan bahwa akan ada bercak darah di baju dan tangannya. Takemichi langsung menjadi sangat kaget sekaligus penasaran mengenai apa yang terjadi kepadanya. Di panel selanjutnya, terlihat Draken menyapa ayah angkatnya, Masawai-san, yang ternyata mengingat Takemichi. Saat menuju ke kamarnya, Draken seperti biasa, ia digoda oleh wanita-wanita yang ada di sana. Tapi Draken hanya membalas mereka dengan dingin, seperti biasa juga. Sesampainya Takemichi di kamar Draken, ia kagum karena kamarnya tampak lebih luas dari sebelumnya. Draken menjelaskan bahwa memberikannya ruang ekstra yang tidak dipakai. Sembari melihat-lihat kamar Draken, Takemichi melihat banyak foto-foto geng Toman di masa lalu. Takemichi juga melihat ada foto Emma, mantan pacar Draken, dan adiknya Meiki yang sudah meninggal. Draken diketahui masih memimpikan Emma yang selalu memintanya menyelamatkan Meiki. Maka dari itu pula, Draken mengaku ia tidak pernah meninggalkan Meiki sendirian. Takemichi mulai paham mengapa Draken memutuskan bergabung dengan Brahman. Kemudian, Draken meminta Takemichi untuk menceritakan bagaimana Meiki di masa depan. Takemichi menceritakan kalau Meiki di masa depan terlalu rapuh dan merupakan pemimpin dari organisasi kriminal bernama Bonten. Takemichi juga menyinggung bagaimana Meiki beberapa kali berkata kalau ia tidak bisa mengalahkan sisi gelap dalam dirinya. Draken penasaran mengenai sisi gelap yang dimaksud Takemichi. Namun, Takemichi kembali melanjutkan cerita dengan mengatakan kalau di masa depan ia telah berhasil menyelamatkan Hina dan seluruh member Toman yang seharusnya mati. Takemichi menjelaskan lagi bahwa Meiki berjanji untuk melindungi Hina dan seluruh member Toman hingga mereka bertemu lagi di masa depan. Dan benar saja, Meiki memang menepati janjinya. Namun justru ia sendiri yang masih berada di jalan kegelapan saat ini. Nah, Draken pun mulai paham sisi gelap Meiki yang dimaksud oleh Takemichi. Draken mengatakan bahwa Meiki memang sedang mempersiapkan diri sejak 2 tahun yang lalu. Draken juga menyimpulkan bahwa itu juga yang menjadi alasan Meiki menjauhi para member-member Toman. Di panel berikutnya terlihat Meiki dengan wajah garangnya yang tampak menghajar Draken, Mitsuya, Chippuyu, dan Hakai hingga babak belur dan berdarah-darah. Takemichi kemudian bertanya apakah hal seperti itu benar-benar terjadi. Draken pun mengiyakan pertanyaan Takemichi sembari menjelaskan bahwa ia memang belum sepenuhnya mengerti sisi gelap Meiki yang dimaksud Takemichi. Namun kemudian para mantan anggota Toman memang menjadi jauh lebih baik setelah Meiki menjauhkan diri dari mereka. Kemungkinan besar Meiki rela menjadikan dirinya menjadi sebagai penjahat yang menanggung semua beban demi mewujudkan janji yang dibuatnya kepada Takemichi. Nah, setelah itu entah kenapa Draken tampak lega dan tersenyum.
sambil menyuruh Takemichi untuk tenang karena menurutnya mereka sudah ada di jalan yang benar. Draken lalu mengatakan bahwa dengan bergabungnya Takemichi ke Brahman, maka masa depan akan berubah. Draken juga terang-terangan mengakui kalau ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi, ia meminta Takemichi untuk mempersiapkan diri. Takemichi pun mengiyakan pernyataan Draken sambil membulatkan tekad untuk membawa Meiki kembali ke jalan yang benar. Lalu, tampak seorang wanita tidak sengaja menumpahkan sesuatu ke baju Takemichi. Takemichi kaget bukan kepalang, sementara Draken hanya tertawa karena jus tomat mirip seperti darah. Dengar pernyataan Draken, Takemichi tampak mengingat bahwa sebelumnya ia mendapat penglihatan mengenai bercak darah yang persis seperti kejadian yang baru saja menimpanya. Ternyata itu bukanlah darah seperti yang Takemichi prediksi, tapi hanya jus tomat. Dari situlah Takemichi menyadari bahwa sepertinya ia bisa melihat masa depan. Nah, itulah yang menjadi ending dari manga Tokyo Revenger chapter 217 kali ini. Jadi, apakah penglihatan itu membuktikan bahwa Takemichi benar-benar bisa melihat masa depan?